Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Siapkan bukumu, siapkan alat tulismu, dan kita akan belajar bersama-sama. Di subtema 1 ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Coba anak-anak perhatikan gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kamu sering memakan makanan yang seperti pada gambar ini? Jika iya, wah hebat sekali ya, teruskan kebiasaanmu untuk makan buah dan sayur. Jika kalian belum memakannya, maka mulai sekarang, mulai kebiasaan yang baik ini ya, makan makanan yang bergizi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena makanan ini sangat bagus untuk kesehatan tubuhmu. Makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Apa sih iklan itu? Perhatikan ya anak-anak, kita akan bahas bersama-sama tentang iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, iklan itu fungsinya untuk membujuk orang-orang agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan itu biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai isi iklan tersebut. Misalnya, kalau iklannya tentang makanan sehat, berarti gambarnya juga tentang makanan sehat, dan isi kalimatnya juga tentang makanan sehat. Jadi, saling berkaitan ya antara kalimat pada iklan dengan gambarnya pada iklan. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan tersebut. Apa sih kata kunci? Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Jadi ketika membuat kalimat iklan, di dalam kalimatnya ada kata kunci yang menjelaskan dari tujuan iklan tersebut. Nah, sekarang coba buka bukumu tema 3 halaman 4. Amatilah iklan tersebut dengan seksama, lalu tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan tersebut. Oke, selanjutnya ayo kita amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar sapi. Untuk menghasilkan susu, makanan yang dimakan sapi harus dikonsumsi dengan baik. Apa kamu tahu apa makanan sapi? Iya, betul sekali. Sapi makanannya adalah rumput. Tapi apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Sapi ini merupakan hewan yang spesial dalam mencerna makanannya. Beda dari binatang-binatang yang lain. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana sapi mencerna makanannya. Kita akan bahas tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Lalu, hewan apa sajakah yang termasuk hewan ruminansia? Yang termasuk hewan ruminansia diantaranya adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Inilah jenis-jenis hewan ruminansia.
Jadi hewan ruminansia ini berbeda dari hewan mamalia lainnya karena hewan ruminansia ini memiliki 4 lambung yang memiliki fungsi spesifik. Jadi berbeda dengan hewan lainnya yang hanya memiliki 1 lambung. Nah, jadi inilah 4 bagian lambung pada sapi. Lalu bagaimana pencernaannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama, sapi makan rumput melalui mulut. Di dalam mulut sapi ini terdapat gigi, lidah, dan saliva atau ludah. Lalu rumput yang dimakan sapi ini jalan masuk melalui esofagus atau kerongkongan. Esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Selanjutnya makanan masuk ke rumen. Perhatikan panahnya. Apa sih rumen itu? Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Nah, inilah yang disebut dengan memamah biak. Jadi ketika sapi makan rumput, lalu dicerna oleh rumen, setelah itu kembali lagi ke mulut untuk dikunyah lagi. Selanjutnya, retikulum. Nah, perhatikan panahnya. Di retikulum, makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk omasum. Yang mana omasum? Silahkan anak-anak perhatikan gambarnya ya. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian abomasum, perhatikan gambarnya. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi 4 bagian lambung pada hewan ruminansia adalah yang pertama tadi rumen, makanan masuk dan dicerna. Kemudian kembali lagi ke mulut atau di retikulum. Setelah itu masuk ke dalam omasum dan yang terakhir pada abomasum. Nah, inilah yang membedakan hewan ruminansia dengan hewan mamalia lainnya. Nah, selanjutnya dari abomasum, makanan masuk ke usus. Usus sapi dewasa ini panjangnya bisa mencapai 40 meter ya anak-anak. Dan di dalam usus ini terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Nah, setelah makanan diserap, lalu sisa-sisanya atau fesesnya keluar melalui anus. Jadi, inilah bagian-bagian dari pencernaan hewan ruminansia. Jadi, seperti inilah alur pencernaan pada hewan ruminansia. Makanan masuk melalui mulut, lalu mulut meneruskan melalui esofagus dan masuk ke rumen. Setelah dicerna dari rumen, makanan kembali lagi ke mulut, dikunyah lagi. Inilah yang kita sebut dengan memamah biak. Setelah itu masuk ke retikulum. Setelah dari retikulum masuk ke omasum dan selanjutnya masuk ke abomasum. Setelah dari abomasum dicerna lagi di dalam usus, maaf itu ibu salah ketik, dan sisa-sisanya dibuang melalui anus. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas ya? Selanjutnya, tugas kalian adalah sebagai berikut ini. Silakan buka buku tema 3-mu halaman 10. Gambarkan dan beri nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, tetap semangat belajar.
Selamat mengerjakan tugas, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye!